Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Safitri. Saya dari Prodi PIAUD kelas C, semester 3 IAIN Madura. Di sini kami akan menjelaskan tentang memahami metode klasik pembelajaran Al-Quran. Nah, sebelum kami fokus kepada metode pembelajaran Al-Quran, di sini ada sedikit penjelasan tentang pembelajaran Al-Quran. Nah, dalam belajar membaca Al-Quran, terdapat metode yang sangat variatif. Mengapa demikian? Nah, karena dalam belajar membaca Al-Quran bukan hanya sekedar mengenalkan huruf-huruf Arab, beserta pemarkah atau syakal yang menyertainya. Akan tapi juga harus mengenalkan segala aspek yang terkait. Berikut metode pembelajaran Al-Quran. Di antaranya, yang pertama di sini ada metode Al-Barqi. Nah, dalam metode Al-Barqi ini berarti kilat. Nah, maksudnya yaitu belajar membaca dan menulis Al-Quran di sini harus dengan cepat, tanpa waktu yang sangat lama. Jadi, Al-Barqi di sini belajar cepat tanpa meluangkan waktu yang cukup lama. Nah, mengapa dalam metode ini dapat dipakai secara klasik dalam kegiatan belajar mengajar? Nah, karena metode ini merupakan metode SAS, struktural, analitik, dan sintaktik. Nah, dalam metode SAS ini biasanya menggunakan struktur kata tidak mengikuti bunyi mati atau sukun. Nah, kadang ada yang pikiran kayak gini, bagaimana cara mudah menghafal Al-Quran, cara mudah mengerti, memahami, membaca dan menulis Al-Quran. Nah, cara mudah yaitu di sini ada 4 lembaga. Nah, 4 lembaga ini apa? Yang pertama di sini ada roja. Nah, yang kedua makahaya. Yang ketiga katawama. Yang keempat samalaba. Nah, jadi keempat lembaga ini disebut dengan metode anti lupa. Mengapa disebut metode anti lupa? Nah, karena semisal anak-anak misalnya lupa, nah anak itu tanpa bantuan orang lain bisa mengingatnya sendiri, seperti itu. Nah, dalam metode ini juga memerlukan waktu sekitar 8 jam lebih untuk belajar dan membaca Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Nurianti Maulinda akan melanjutkan pembahasan dari pemateri sebelumnya. Iqra adalah metode Al-Quran bentuk syafiyah yang dirancang untuk anak sekolah, yang bentuk pengajarannya dimulai dari jilid 1 sampai 6. Metode Iqra adalah metode Al-Quran yang menekankan langsung pada latihan membaca. Maksudnya di sini adalah salah satu metode yang digunakan dalam pembelajaran Al-Quran yang menekankan langsung pada latihan membaca, yang dimulai dari tingkatan yang sederhana tahap demi tahap sampai ke tingkat yang sempurna. Metode ini dapat dilakukan dalam kelompok atau individu. Metode ini dapat kita hubungkan dengan wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, surat Al-Alaq ayat 1 yang berbunyi Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Isi kandungan ayat tersebut perintah membaca, berarti kita disuruh membaca. Ciri-ciri metode Iqra. Yang pertama, bacaan langsung tanpa dieja, artinya tidak diperkenalkan nama-nama huruf hijaiyah. Yang kedua, dengan cara belajar siswa aktif. Maksudnya yang ditekankan di sini adalah keaktifan siswa, bukan guru. Yang terakhir yaitu lebih bersifat individual. Prinsip-prinsip metode Iqra. Yang pertama yaitu thariqat astiyah, yaitu penguasaan atau pengenalan bunyi. Yang kedua yaitu thariqat at-tadrik, yaitu pengenalan perbedaan yang mudah kepada yang sulit. Yang ketiga yaitu thariqat muqarronah, adalah pengenalan perbedaan bunyi pada huruf yang hampir yang memiliki makhraj yang sama. Dan yang terakhir yaitu thariqat latifatil atfal, yaitu pengenalan melalui latihan-latihan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faridatul Jannah. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari materi sebelumnya, yaitu metode qiraati. Metode ini adalah suatu metode atau cara cepat yang digunakan untuk baca Al-Quran, yang langsung memasukkan dan mempraktekkan bacaan dengan cara takbir sesuai dengan kaidah ilmu tajwid. Metode ini adalah cara cepat membaca Al-Quran yang lebih menekankan pada praktek Al-Quran sesuai dengan kaidah ilmu tajwid. Sesuai dengan latar belakang atau sejarah awal adanya metode ini mempunyai suatu strategi atau prinsip dalam pembelajaran. Seorang pengajar qiraati tersebut harus melalui tahap-tahap yang antara lain pembinaan yang dilakukan di setiap koordinator masing-masing, tasyih guru, pembekalan metodologi, sampai dengan PPL, agar guru qiraati tersebut mengajar sesuai dengan kaidah tajwid. Yang keempat, metode tartil. Metode ini adalah suatu cara dalam pembelajaran baca tulis dengan cepat, mudah bagi anak-anak dan juga orang dewasa. Dalam metode ini, harap bagi santri atau anak didik membaca Al-Quran dengan nada-nada. Metode tartil ini juga merupakan suatu metode bacaan Al-Quran untuk memperindah suara bacaan dari Al-Quran. Nah, yang terakhir di sini juga ada metode Yambu'ah. Nah, metode Yambu'ah itu merupakan suatu kitab thariqah. Nah, yang berarti mempelajari, baca, dan menulis serta menghafalkan Al-Quran itu dengan cepat. Nah, jadi metode Yambu'ah itu merupakan baca, tulis, serta menghafal Al-Quran. Nah, untuk membacanya biasanya tidak boleh mengeja, membaca langsung secara cepat, tepat, lancar, dan tidak putus-putus, sesuai dengan kaidah dan makharijul hurufnya. Nah, metode yang ini sebenarnya merupakan metode penyempurnaan dari metode sebelumnya. Karena materi yang dikandung setiap juz atau jilidnya itu tidak sama dengan kitab yang lama, urutan pelajarannya berbeda. Ada pengurangan, juga ada penambahan materi. Nah, dari mana timbulnya Yambu'ah ini? Nah, timbulnya Yambu'ah ini dari suatu usulan dan dorongan dari pondok tahfidz Yambu'ul Quran. Agar apa? Agar para alumni tetap ada hubungan dengan pondok tersebut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.